Selama-lamanya kami mau menyembah Tuhan Yesus. Kami rindu memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik. Sebelum kami memulai segala sesuatunya dalam hidup kami, kami datang menyembah-Mu. Karena kami tahu kekuatan kami berasal daripada-Mu ya Allah. Engkaulah yang mengaruniakan hikmat, Engkau yang mengaruniakan kebijaksanaan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Sehingga kalau pagi hari ini pun kami boleh kembali datang memuji, menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur, sebab pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami menyembah Tuhan dan kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Dan kita masih ada dalam tema atau topik khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Karena kerinduan kita dan kerinduan Tuhan juga agar hidup kita umatnya terus mengalami pemulihan, terus mengalami kemajuan, dan pada akhirnya kita terus disempurnakan. Sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, pada akhirnya kita mau belajar memberi diri. Tuhan, ini aku, bentuk aku. Sama seperti firman Tuhan yang katakan kepada Yeremia, bukankah aku berhak membentukmu sama seperti seorang penjuna, membentuk seperti seorang tukang periuk membentuk tanah liat, ia akan menjadi sesuai dengan apa yang dipandangnya baik. Itu sebabnya kerinduan saya yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus dalam rangkaian khotbah yang baru ini, judul yang baru, yakni kita harus memiliki hidup yang siap dipulihkan. Kita harus memiliki hidup yang mau memberikan diri kita untuk mengalami pemulihan. Dan kemarin di hari Senin kita sudah belajar langkah pertama untuk kita mengalami pemulihan adalah belajar untuk melepaskan masa lalu. Belajar untuk tidak lagi melihat-lihat apa yang ada terjadi di belakang sana. Stop korek-korek masa lalu. Paulus bilang, aku menganggapnya sampah, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan main-main sampah, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sudah masa lalu kita. Kuburkan itu, tapi jadikan itu sebuah pembelajaran. Agar kita tidak jatuh lagi, agar kita tidak lengah lagi, dan kita belajar untuk selalu berjaga-jaga. Amin. Jadi yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang hidup yang mengalami pemulihan. Yang pertama, langkah pertama adalah belajar untuk melepaskan masa lalu. Orang yang pernah membenci kita, orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah mengecewakan kita, tinggalkan itu. Kita melangkah maju. Kenapa? Karena Yesus ada di depan. Yesus memperbaiki masa depan kita. Dia menyediakan hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Nah, sekarang saya akan bahas yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan hari ini, yakni hidup yang mengalami pemulihan. Langkah-langkah yang pertama apa? Melepaskan masa lalu. Dan langkah yang kedua adalah hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam ketaatan. Amin. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Ketika kita hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan bilang, maka berkat ini akan mengikuti engkau. Tapi kalau engkau tidak taat, engkau tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka tidak akan ada berkat dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena yang Tuhan mau, Tuhan, setiap perintah, setiap keputusan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita untuk kita jalankan, itu merupakan quote and quote payung dalam kehidupan kita. Itulah yang menjaga kita. Makanya Tuhan bilang kepada Yosua, jangan melenceng ke kanan, jangan melenceng ke kiri. Jalan aja terus. Jalan saja sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Kenapa? Karena dengan demikian hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab, saudaraku, baik Abraham belajar untuk taat, mendengarkan suara Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Keluar dari tanah kelahirannya, keluar dari Ur Kasdim, keluar untuk melangkah ke tempat di mana Tuhan akan menyediakan suatu hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang belum pernah Abraham lihat sebelumnya.
Ishak pun taat. Yosua ketika akan menghancurkan tembok Yeriko belajar untuk taat. Tuhan bilang kelilingi tembok ini sehari sekali, pada hari ke-6 kali. Tapi hari yang ke-7 kau kelilingi 7 kali dan bunyikan serukan, ya kan, bersorak. Yosua taat. Tahukah saudara, di balik ketaatan ada kuasa. Bahkan kita lihat janda di Sarfat belajar untuk taat, dengar-dengaran, untuk melakukan yang terbaik. Petrus belajar untuk taat. Ada banyak hal yang Alkitab catat. Petrus belajar taat untuk melemparkan jalannya. Ketika Yesus suruh lemparkan jalamu, maka yang terjadi berkat Tuhan ada. Jala itu penuh dengan ikan-ikan, saudara. Jadi kalau kita rindu mengalami pemulihan dalam hidup kita, kita rindu melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, kuncinya sederhana kok. Belajar taat. Karena perintah-perintahnya itu Alkitab katakan tidaklah berat. Mungkin sebagian kita berat pendeta untuk mengampuni, berat pendeta untuk melakukan, memberikan persepuluhan, berat pendeta untuk berhenti nonton-nonton video porno, berat pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, daging kita maunya disenangkan. Makanya dari awal saya bilang selalu ada peperangan setiap hari antara keinginan daging dan keinginan roh. Mana yang kita untungkan, mana yang kita lakukan, keinginan daging atau keinginan roh. Dan setiap hari itu berjuang, saudara. Kita doa pagi ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita berjuang. Iya kan? Karena yang enak justru menurut daging adalah tutup mata dan terus tertidur. Tapi kita mau berjuang untuk apa? Untuk bangun pagi menyembah Tuhan. Dan saya percaya ada upah. Sama-sama bilang sama saya, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudaraku, kita berdoa setiap hari dan Tuhan perhitungkan. Kita menangis di hadapan Tuhan, air matamu, kata Tuhan, ku tampung di kirbatku. Jadi setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, itu ada solusi, asalkan kita mau taat. Alkitab sudah banyak mencatat orang-orang yang taat di balik ketaatannya. Ada kuasa, ada terobosan, ada lawatan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Hanya seringkali kita nggak mau taat karena perintah Tuhan itu menurut kita berat. Alkitab bilang perintahnya tidak berat. Karena kita merasa berat, karena kita selalu mengingin melakukan apa yang menjadi keinginan daging. 1 Samuel ayat pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan 14. Tuhan memilih Saul sebagai raja pertama bagi bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Samuel bilang sama Saul, sebelum kau berperang, tunggu aku datang. Samuel bilang, supaya apa? Supaya aku mempersembahkan terlebih dahulu korban bakaran kepada Tuhan, baru engkau berperang. Tapi Saul memberanikan diri untuk memberikan korban bakaran kepada Tuhan, padahal dia tidak boleh untuk memberikan korban bakaran. Hanya Samuel yang boleh memberikan korban bakaran pada saat itu. Lalu apa yang terjadi di ayat 13? Samuel bilang begini sama Saul, Saul, perbuatanmu itu apa? Bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Saudaraku, orang yang sudah tahu perintah Tuhan tapi tidak melakukannya, Alkitab katakan orang bodoh. Alkitab ngomong perbuatan itu bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena Tuhan udah memberikan perintah tapi engkau tidak lakukan. Makanya Yesus mengumpamakan tentang dua jenis orang yang mendengarkan firman. Dua-dua sama-sama mendengarkan firman. Yang pertama, dia mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Dia diumpamakan seperti apa? Seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ada ombak, ada badai, ada angin ribut, hancur rumah. Kenapa? Karena dasarnya nggak kokoh. Pasir. Orang ini dengar firman, saudara, tapi tidak melakukannya. Berbeda dengan yang satunya lagi. Orang yang satu lagi dengar firman juga, tapi dia belajar untuk melakukannya. Orang ini diumpamakan seperti orang yang apa? Orang yang mendirikan rumah di atas batu.
Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah ini kuat. Kenapa? Karena dasarnya kokoh. Jadi ternyata orang yang dengar firman dan melakukannya itu mempunyai kekuatan dalam menjalani hidup. Ini kunci, saudara. Ini kunci. Saya ulangi sekali lagi, orang yang dengar firman tapi dia tidak melakukannya, dia tetap akan hancur ketika ada badai. Tapi ketika dia mulai belajar untuk melakukan apa yang dia dengar dari firman Tuhan, kita banyak kali mendengarkan firman Tuhan, banyak kali kita merenungkan firman Tuhan, dan kita tahu apa yang menjadi kebenaran. Firman Tuhan katakan, kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Dan kita belajar untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Sekalipun menurut kita itu berat, tapi kita belajar untuk melakukan. Kenapa kita bisa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Karena kita bilang, kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan dalam diriku untuk melakukan sebuah ketaatan. Tapi bagian kita apa? Tuhan, aku mau taat. Aku mau taat, aku mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka Roh Kudus akan memampukan, dia mengingatkan kau akan segala sesuatu. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi badai, menghadapi angin ribut. Samuel bilang sama Saul, engkau bodoh, Saul. Karena apa? Karena engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Lihat saudara, kata Samuel, sebab tadinya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi seringkali ketidaktaatan menghancurkan hidup kita. Tadinya Tuhan bilang sama Samuel, Samuel sampaikan kepada Saul, tadinya aku akan mengokohkan kerajaanmu atas bangsa Israel, andai saja engkau mau taat. Iya kan, Samuel bilang, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Dengan kata lain, ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan akan membuat kehidupan kita hancur. Maka Samuel bilang, Saul bodoh. Kita akan menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak lagi mengalami kuasa Tuhan. Karena apa? Karena ketidaktaatan. Mungkin sepele ketidaktaatan kita. Saul hanya sebentar saja menunggu Samuel. Dia punya alasan. Dia bilang, orang Filistin udah mulai menyerang kami, masakan kami tunggu engkau? Saudara, seringkali yang kita lihat memancing kita untuk tidak taat. Saya ulangi sekali lagi, seringkali yang kita lihat dengan mata jasmani kita memancing kita untuk tidak taat, memaksa kita. Kadang, aduh Tuhan, di sisi lain saya mesti taat, tapi yang saya lihat seperti ini, bagaimana, apa yang mesti saya buat? Tetap taat. Janda di Sarfat melihat, wah ini masa-masa kelaparan, tapi saya harus kasih makan hamba Allah. Sedangkan saya minyak dibuli-buli aja tinggal dikit, tepung tinggal dikit, saya kasih makan, matilah saya. Tapi dia mau taat, saudara. Dan yang terjadi apa? Kuasa. Seringkali kita terdistract, terkacaukan, saudaraku, dengan apa yang kita lihat, sehingga akhirnya kita tidak mau taat. Mungkin kalau Yosua dibilang sama Tuhan, kelilingi tembok Yeriko itu sehari sekali aja, 6 hari berturut-turut. Nanti hari yang ke-7 kau kelilingi 7 kali. Mungkin Yosua kalau berpikir secara logika, dia bilang, masa tembok segitu tebal, segitu kokoh, segitu kuatnya hanya bisa roboh dikelilingi kita 1 hari 1 kali. Tapi dia mau taat, dia mau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan soal apa yang dia lihat. Mungkin apa yang dia lihat akan bertentangan dengan sebuah ketaatan yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi kita mau belajar untuk taat. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ketidaktaatan menggagalkan rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Ketidaktaatan membuat rencana Allah gagal dalam hidup kita. Bangsa Israel sebenarnya cuma perlu taat aja untuk dengar-dengaran sama Tuhan ketika mereka ada di padang gurun untuk memasuki tanah perjanjian. Karena Tuhan sudah berjanji, kalian semua akan masuk bersama-sama untuk menikmati negeri yang berlimpah susu dan madunya.
Tetapi apa yang terjadi? Ketidaktaatan umat Tuhan di padang gurun membuat mereka semua mati berhamparan di padang gurun. Mengerikan saudara, karena ketidaktaatan. Yosua pasal yang pertama ayat 7, ini yang tadi saya bilang, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa? Seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi udah ada rules, udah ada peraturan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita cuma jangan melenceng ke kanan ke kiri. Makanya Tuhan bilang sama Musa, sama Yosua, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, supaya engkau apa? Beruntung. Supaya saudara dan saya mengalami keberuntungan, supaya saudara dan saya mengalami keberhasilan. Jangan melenceng ke kanan, jangan melenceng ke kiri. Ikuti peraturan Tuhan. Seringkali saya menganalogikan saudara dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah untuk kendaraan bermotor, secara khusus yang bermotor saudaraku, adalah memakai helm ketika akan mengendarai sepeda motor. Itu peraturan pemerintah, dibuat untuk kebaikan pengguna motor. Setuju ya? Bahwa orang yang pakai motor harus menggunakan helm. Tujuannya untuk kebaikan pemerintah atau kebaikan pengguna motor, saudara? Tentu kebaikan pengguna motor. Kenapa? Kalau sampai kecelakaan, minimal mengurangi kecederaan akan kepala, karena kepala vital. Bahaya kalau sampai kepala kenapa-napa. Makanya dipakai helm. Tapi apa yang saudara lihat? Ada helm ditaruh di tangan, ada helm ditaruh di lutut. Nggak pakainya, kepalanya nggak pakai helm. Padahal peraturan itu dibuat untuk kebaikan sang pengguna motor. Tapi kita lebih memilih tidak menggunakan. Kenapa? Nanti kalau udah celaka, udah kenapa-napa, kita mulai nyalain orang. Ini sih ada posisi tidur, ini sih naik motor lain ngebut-ngebutan. Padahal sederhana, lu pakai helm aja. Memang nggak memungkinkan juga kita tidak bisa mengalami kecelakaan, tapi minimal kepalamu aman. Jadi peraturan itu dibuat untuk kebaikan saudara dan saya. Demikian Tuhan membuat peraturan untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan kita tidak tinggal dalam kegelapan. Rules itu dibuat karena dengan adanya peraturan itu kita hidup mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita mulai melenceng ke kanan, kita mulai melenceng ke kiri, maka peraturan itu kita tidak lakukan lagi. Maka yang terjadi, kita berjalan di luar apa? Di luar payungnya Tuhan. Bukan Tuhan nggak bisa melindungi kita, tapi kita sudah keluar dari jalur apa yang Tuhan sudah tetapkan, saudara. Sehingga akhirnya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bukan salah Tuhan, karena kita yang udah melenceng. Kita yang udah keluar jalur. Karena firman Tuhan bilang, selama engkau tidak menyimpang ke kanan, selama engkau tidak menyimpang ke kiri, engkau akan beruntung. Engkau akan diberkati. Lukas pasal 5 ayat 4 dan ayat 6. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Apa kata Petrus? Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Secara fisik, secara realita, Petrus tahu, Petrus bukan baru menjadi seorang nelayan, saudara. Dia nelayan, dia tahu kapan waktu untuk menebar jala, kapan waktu untuk datang, di mana tempat untuk dia menebarkan jala, dia tahu. Itu makanan dia sehari-hari. Tapi Petrus dapat perintah dari Tuhan Yesus. Petrus, pergilah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan.
Petrus bilang begini, Tuhan, dari sepanjang malam kami udah bekerja keras. Bukan bekerja setengah-setengah loh saudara, bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi lihat perkataan Petrus selanjutnya. Tetapi, haleluya, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus tahu nih, sepanjang malam saya udah tebar jala gak dapat apa-apa. Kalau pakai hitung-hitungan logikanya Petrus, kalau gua datang lagi ke tempat yang sama, gua akan mendapatkan hasil yang sama. Nothing, gak ada ikan. Tapi Petrus punya faith, Petrus punya keyakinan yang kuat terhadap perkataan gurunya, perkataan Yesus. Dia bilang, Guru, sepanjang malam kami menebar dan bekerja keras tidak dapat apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, tapi karena Engkau yang memerintahkannya, aku akan menebarkannya juga. Apa yang terjadi? Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka koyak. Kalau keadaan mulai mengarahkan kita untuk kehilangan iman, kalau peristiwa yang kita lihat mulai menggoyahkan iman kita, belajar untuk taat. Dengan ketaatan yang kita lakukan, maka kita akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Maria ibu Yesus bilang sama Yesus, mereka kehabisan anggur dalam pesta pernikahan di Kana. Yesus bilang apa? Mau apakah engkau daripada aku ibu? Waktuku belum tiba. Maria gak ngotot sebagai orang tua. Yesus, kalau dengerin dibilang mama denger ya, bikin kayak mujizat. Enggak, Maria gak ngomong gitu. Maria cuma bilang sama pelayan-pelayan apa yang dia sampaikan, lakukan itu. Karena Maria tahu, di balik ketaatan, pelayan-pelayan ini akan melihat mujizat. Maria gak ngotot sama Yesus. Maria tinggalkan, Maria berpaling kepada pelayan-pelayan pada pesta pernikahan itu. Maria bilang apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Yesus lakukan. Benar, Yesus ngomong sama pelayan-pelayan itu, ambil wadah, ambil air. Dan pelayan-pelayan itu melakukan sebuah ketaatan, melakukan apa yang tidak mungkin itu terjadi. Ini yang sering kali kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Belajar untuk melakukan sebuah ketaatan dalam hidup kita. Jangan bilang, tapi pendeta saya susah karena dia begini, karena keadaan begitu, karena peristiwanya begini, karena keadaannya seperti itu. Belajar untuk apa yang Tuhan perintahkan lakukan, sekalipun mungkin menurut kita itu berat, tapi belajar lakukan. Belajar taat aja. Di balik ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan, kita akan melihat kuasa. Dan Alkitab mencatat, menyaksikan begitu banyak kejadian. Di balik ketaatan ada berkat Allah. Di balik ketaatan ada kuasa. Di balik ketaatan ada kemajuan-kemajuan yang dahsyat. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, lihat, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, apa dibilang saudara? Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ketaatan adalah kunci pemulihan. Kalau kau mau melihat hidupmu dipulihkan, mulai hari ini kau dengarkan firman Tuhan, belajar untuk taat. Karena di balik ketaatan ada kuasa, di balik ketaatan ada pemulihan, di balik ketaatan ada mujizat, di balik ketaatan ada berkat-berkat Allah. Belajar untuk taat. Kita sudah tahu banyak firman Tuhan karena setiap hari kita dengarkan firman Tuhan. Tapi jadi pertanyaan sekarang, maukah kita menjadi pelaku-pelaku firman? Jangan cuma hanya stop menjadi pendengar. Ayo sama-sama kita berjuang untuk menjadi pelaku. Ayo sama-sama sekarang kita berjuang untuk melakukan firman. Karena ketika kita mulai melakukan firman, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Dan ketika kita mulai melakukan firman dengan ketaatan, kita akan melihat perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan. Jadi karena dalam ketaatan kita mengalami pemulihan, yang pertama saya pelajari, berjalan, lakukan firman Tuhan. Belajar untuk lakukan firman Tuhan. Maka dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22 dan sampai dengan 24.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 24, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya depan cermin. Baru saja ia memandangi dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi orang yang melakukan firman adalah orang yang setiap hari diperbaharui. Tapi kalau orang tidak melakukan firman, Alkitab jelas katakan dia sama seperti orang lihat cermin, tapi terus dia pergi. Dia nggak bisa lihat baik-baik di cermin itu, apa kekurangan saya. Saya mesti perbaiki. Wanita tahu betul arti cermin, iya kan? Sehingga kemana-mana cermin dibawa dalam tasnya walaupun kecil, tapi bisa melihat apa yang menjadi kekurangan. Oh, alis saya kurang bagus. Oh, lipstik saya kurang bagus. Lipstik saya sudah mulai pudar. Oh, make up saya sudah mulai luntur. Kaca berguna untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Demikianlah orang ketika dia melihat firman dan dia mulai melakukan firman, maka dia terus memperbaiki dirinya. Dan yang kedua, karena dalam ketaatan kita mengalami pemulihan, maka yang kedua, percaya kepada perintah Tuhan yang mengarahkan kita dalam seluruh rencana Tuhan. Jangan mulai berpikir, aduh Tuhan bisa nggak ya? Atau aduh Tuhan bener nggak ya perintahnya, jangan-jangan nanti saya salah lagi melakukan. Selama itu perintah Tuhan, lakukan. Perintah Tuhan mengampuni, perintah Tuhan mengasihi, lakukan. Jangan mulai berpikir, aduh nanti kalau gua ampuni dia tambah kepala batu deh. Kalau gua kasihi dia nanti dia berulang lagi deh. Itu urusan dia sama Tuhan. Kita taat aja. Lakukan aja perintah Tuhan. Jangan mulai berpikir-pikir, aduh bisa nggak ya nanti begini, nggak ya nanti begitu. Nggak, udah lakukan aja. Kalau yang namanya taat, saudara, itu dia cuma lakukan. Dia nggak mau pusing dengan apa yang terjadi di balik setelah itu. Yang namanya taat, dia lakukan mentah-mentah apa yang diperintahkan oleh atasan. Itu taat. Jadi yang kedua, belajar percaya bahwa perintah-perintah Tuhan akan membawa kita, mengarahkan kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Dan yang ketiga, karena dalam ketaatan kita mengalami pemulihan, maka kita harus berani bayar harga. Kita harus berani berkorban. Karena daging kita ini, saudara, cenderung mau disenangkan, cenderung mau menikmati hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Sehingga pada akhirnya apa? Kita melihat di balik pengorbanan, di balik harga yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus, ada upah. Abraham berani bayar harga untuk meninggalkan zona nyamannya, pergi ke suatu tempat yang belum tahu di mana. Karena Tuhan tidak menentukan secara detail terlebih dahulu kepada Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Abraham cuma bilang kepada satu tempat. Tuhan bilang cuma kepada Abraham, ke satu tempat yang nanti akan kusebutkan. Engkau berjalan aja dulu, taat aja dulu. Sama ketika dia disuruh mempersembahkan Ishak, dia nggak bilang, tapi Tuhan nanti anakmu dari mana dong? Ini kan dari Tuhan. Nggak ada hitung-hitungan begitu, nggak ada. Kita kan seringkali hitung-hitungan begitu kan. Tuhan ini Tuhan udah kasih loh. Anak saya Ishak satu-satunya udah kasih, masa sekarang Tuhan minta lagi? Gimana sih Tuhan? Labil nih Tuhan nih. Yang jelas dong. Akhirnya kita mulai hitung-hitungan dan kita tidak melakukan perintah Tuhan. Tapi Abraham nggak seperti itu. Abraham tahu kalau apa yang Tuhan perintahkan selalu mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Apa yang diperintahkan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Amin, saudara. Belajar untuk taat. Engkau mau melihat hidupmu dipulihkan? Belajar untuk taat. Apapun perintah Tuhan itu yang menurut kita berat, belajar lakukan. Karena ketika kita melakukan, firman Tuhan katakan ada berkat-berkat Tuhan di baliknya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu. Kami berterima kasih sebab kasih karunia Tuhan yang menopang kami, yang memberikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mulai hitung-hitungan.
Kami mulai takut melangkah untuk berjalan dalam ketaatan. Karena pertimbangan ini, pertimbangan itu, akhirnya kami tidak melakukan firman. Tapi hari ini kami mendengar firman Tuhan bahwa yang Tuhan kehendaki untuk kami melihat terobosan terjadi dalam hidup kami, untuk kami melihat pemulihan terjadi dalam hidup kami, maka kami harus taat apapun perintah Allah dalam hidup kami. Mungkin itu berat, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang memampukan kami. Ada Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus yang memberikan kami kesanggupan untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jika ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini belajar untuk mau taat, mereka membuka hati mereka kepada Tuhan, memberi hidup mereka, untuk memutuskan mulai hari ini apapun yang firman Tuhan katakan, aku mau taat. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Aku berdoa buat mereka ya Tuhan, yang pagi hari ini mengambil keputusan komitmen untuk mau taat dan dengar-dengar akan firman Tuhan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kuasa kekuatan dari sorga turun berlimpah-limpah atas mereka, sehingga mulai hari ini apapun perintah Allah yang mereka dengarkan, mereka berani lakukan. Mereka berani berkorban, mereka berani bayar harga, mereka berani melakukan ketaatan, sekalipun itu tidak mudah. Aku ucapkan berkat dalam nama Yesus, dimampukan bagi mereka untuk mengerjakan ketaatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami kembali datang mengucapkan berkat atas doa-doa yang kami naikkan. Setiap kami dari berbagai-bagai daerah, di bangsa kami atau di luar dari bangsa kami, Tuhan Yesus, mereka bergabung dalam ibadah doa pagi. Mereka menyembah Tuhan, mereka bersekutu dengan firman Tuhan. Bahkan saat ini kami juga akan menaikkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya masih ada mujizat. Kami berdoa sebab kami percaya pemulihan pasti terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa karena kami tahu doa kami didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati di berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai daerah. Kami bersatu hati di rumah kami menaikkan pokok doa kami. Hamba berdoa, mengucapkan berkat buat setiap mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung, maupun mereka yang nantinya akan menyaksikan secara riran ibadah doa pagi, dan mereka juga menuliskan kolom komentar doa-doa mereka. Bahkan mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa mereka ya Tuhan di WhatsApp yang ada di akun gereja Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami bawa seluruh pergumulan doa ini di altar kudus Tuhan. Kami bersatu hati. Kami mendoakan apa yang menjadi pokok doa kami hari-hari ini. Ada yang berdoa buat rumah tangga mereka dipulihkan. Ada yang berdoa agar suami dan istri mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan yang berkenan kepadamu. Ada yang berdoa buat kesehatan mereka ya Tuhan, kesehatan orang-orang yang mereka kasihi. Ada yang berdoa buat pemulihan ekonomi mereka terjadi. Ada yang berdoa buat usaha bisnis mereka yang hari-hari ini sedang tergoncang. Ada yang berdoa hari-hari ini juga boleh mengalami kuasa Tuhan agar terjadi terobosan iman dalam hidup mereka. Ada yang berdoa juga agar pemulihan terjadi, hubungan rekonsiliasi antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu, adik dan kakak, terjalin hubungan kembali, kerukunan, keberkatan Tuhan. Ada yang berdoa pagi hari ini untuk mendapatkan pekerjaan buat orang-orang yang mereka kasih atau buat mereka sendiri. Ada yang berdoa juga orang-orang muda untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Bahkan ada yang berdoa hari-hari ini untuk mendoakan hubungan mereka yang juga mereka sedang jalani. Ada yang berdoa juga menyerahkan segala bentuk kekhawatiran mereka ke dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Bahkan ada yang berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini mungkin sedang kecewa, yang sedang sakit hati, yang sedang luka terhadap sesamanya. Oh Tuhan Yesus, balut di hati mereka. Bahkan ada yang berdoa rumah tangga yang mendoakan agar mereka mendapatkan keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Allah bukakan kandungan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan setiap umat satu persatu Tuhan di tempat di mana mereka berada. Kalau Tuhan dapati hari-hari ini mereka mulai tawar hati, mereka mulai kecewa, Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hati mereka, Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan.
Kami bawa jiwa-jiwa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Sehingga setiap hari kami mendoakan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, bahkan belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kami, keluarga kami, atau mereka mungkin teman, kenalan, sahabat kami. Kami doa di dalam nama Yesus, nama-nama ini kami bawa di altar kudus Tuhan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan, agar hati mereka berbalik kepada Tuhan dalam nama Yesus. Izinkan kami mendengar bahwa mereka menanyakan pribadi-Mu ya Allah, sehingga kami boleh mengarahkan mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang baik. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang di hari ini berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi. Tuhan memberkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka. Bahkan kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Ada yang mendoakan buat masa depan anaknya, ada yang mendoakan buat orang tuanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan melawat dan memberkati hidup mereka. Terpujilah Tuhan yang mendengar doa kami. Terpujilah Tuhan yang menjadi gunung batu kami, keselamatan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Pada akhirnya kami teringat akan bangsa kami. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Di dalam nama Yesus, Allah memberkati bangsa kami. Allah memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID yang ada. Dan kami bersyukur kami melihat berita-berita kemajuan-kemajuan yang signifikan. Kami percaya itu juga yang terjadi, realita yang terjadi, bahwa pandemi COVID ini berlangsung pulih-pulih dan semakin pulih. Di dalam nama Yesus terjadi penurunan yang signifikan. Dan kami melihat kemajuan-kemajuan yang dahsyat terjadi atas bangsa kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala rancangan orang jahat, segala roh adu domba, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Oh, Tuhan sendiri yang berperkara atas bangsa kami. Tuhan singkapkan setiap mereka dalang-dalang yang merancangkan yang jahat di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapak Presiden kami maupun Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Allah memberkati, bahkan setiap mereka pemimpin-pemimpin daerah, Bapak Kepala, para gubernur, wali kota, dan bupati yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan menjaga, menyertai mereka. Bahkan Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, kami ucapkan berkat, diberkati mereka. Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan tolong BIN yang ada dalam nama Yesus. Bahkan KPK di dalam nama Yesus. Kami serahkan setiap pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga yang ada. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan dan kemajuan atas bangsa kami. Dan terlebih di atas segalanya kami berdoa roh takut dan gentar akan Tuhan, Tuhan tahu dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba teringat juga akan setiap hamba-hamba Tuhan yang mungkin pagi hari ini bergabung bersama-sama dalam ibadah doa pagi. Mereka pendeta-pendeta, mereka penginjil-penginjil di berbagai-bagai daerah di bangsa kami atau di luar-luar negeri. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan juga yang memberkati mereka, bahkan pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus. Pengurapan kuasa, bahkan penghiburan dari Tuhan terus menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Gereja-gereja Tuhan bersatu, agar gereja-gereja Tuhan tetap terus menegakkan kerajaan Allah. Gereja-gereja Tuhan tetap terus menguatkan umat-umat Tuhan yang ada. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur. Kami teringat akan mereka yang berdiri di tengah-tengah pandemik ini sebagai mereka dokter-dokter, perawat-perawat rumah sakit, suster-suster. Mereka yang ada di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Tuhan jaga, Tuhan sertai. Bahkan TNI, Polri, yang relawan-relawan yang ada. Tuhan luputkan mereka dari segala yang jahat, agar mereka senantiasa ada dalam perlindungan kuasa Tuhan. Mereka dipagari, mereka dijaga, disertai oleh kuasa darah anak domba Allah, baik mereka maupun orang-orang yang berhubungan darah dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami beribadah kepada Tuhan karena kami tahu jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, ada upah dalam kami mencari Tuhan. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan, ada sukacita dan damai sejahtera bagi kami tatkala kami pergi mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita percaya doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Firman Tuhan juga sudah kita dengar. Kita mau mengalami pemulihan, belajar untuk berjalan dalam ketaatan. Mungkin perintahnya itu menurut daging kita berat, tapi firman Tuhan katakan ada Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Jangan pertimbangkan, kalau itu bentukan perintah Tuhan, lakukan dalam ketaatan. Maka engkau akan melihat kuasa Allah menyatakan dan menyatakan dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Kita ketemu sampai hari esok, saudaraku.
Di hari esok kita tetap di jam yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Teman-teman yang di Facebook, jangan lupa kalau engkau merasa diberkati dengan siaran ini, merasa diberkati dengan ibadah doa pagi ini, bagikan kembali. Karena kita rindu, bukan hanya kita yang diberkati, tapi orang-orang yang kita bagikan, yang menerima broadcast kita, juga menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.